Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ditemani oleh Kang Kabayan. Kabayan Saka Kota. Gue sebenarnya mau Betawian begini aja. Oh, Betawian. begini aja deh Betawian. Jangan begitu udah biasa. Ya gini kali ya. Jadi kayak siapa sih yang dengdek tuh? Teing. Iya. Oke guys, ini video sebelum gua nanya-nanya PUBG. Iya. Gua mau ngasih tahu bahwa uploadan video dari kemarin, hari ini sampai nanti akhir Ramadan, Terus itu videonya recycle. ya, yang baru dong, Gung. Kan gua mau tiap hari, Pak. Oh iya, siap. Nah, kecuali kalau lu mau tiap hari konten. Kagak di sini aja bikin berapa episode. Aduh. Jadi gua mau ngasih tahu nih ke penonton bahwa itu video recycle yang Agung suka-suka. Oh, Pertama kali gua bikin dan berbicara di depan kamera. Tadi di belakang kamera. Iya, karena kan gua nggak bisa. Gitu. Jadi mohon maaf kalau videonya demi cicilan Honda Beat. Sama buka blokiran. Gue dong. Oke, kita ke topiknya, Pak. Terserah lu kan gue bilang apa yang mau bahas. Lu jadi apa ini, Pak? Nggak ngerti. Pokoknya begini aja deh, udah miring begini aja udah ya. Jadi gini, Pak, gue mau nanya. Gimana? Lu pertama kali suka dengan stand up comedy? Oh, gue sebenarnya anak-anak tongkrongan yang ngebadut lah, bilangnya tapi ini bahasa Jawa. Bukan itu mau open BO dong. Enggak, baca kan bahasa kita. Ngebanyol. Oh, ngebanyol. Tongkrongan ya? Tongkrongan. Nah, tongkrongan gue dari zaman SD sih suka komedi-komedi gitu. Nah, gue juga zaman SD itu gue nonton tuh kayak Dr. Huxtable, terus Saved by the Bell. Memang gue ke arah Amerika nih, American Style. American Style. Pas ada audisi stand up tahun 2012, gue pikir gue bisa. Minta nggak bisa kan, gue ikut lah. Dari situ nama Papa Jidan akhirnya ada, lo tulis nama panggung, ada stage name dia minta nama panggung, Paramon, nama Papana. Ya udah gue nulis dari situ apa ya, gue bilang Papa Jidan aja deh, dari Papa Tibob terus Papa Jidan, mudah-mudahan sekitar itu. Berarti dari awal lu namanya Papa Jidan waktu masuk stand up. Karena dia minta stage name ya, nama. Dan setelah kesini gue pikir, karena gue gini lihat personanya gue udah ubanan gitu ya, Gungnya udah kerja udah tua gitu lah istilahnya. Oh, Papa aja depan ini. Dan biasanya kan yang dipanggil anak pertama nih. Di rumah juga mama siapa gitu kan, yang penting anak pertamanya kan Mama Dede. Berarti anak Dede. Nah, Papa Jidan, gue bikin gitu. Oh, Papa Jidan gue pindah ke Papa Jidan deh gitu. Dari situ dan gue mulai tertarik tuh. Cuma gini, Gung, begitu gue masuk, yang gue lihat memang bukan jadi komiknya, Gung. Gue begitu masuk stand up itu jadi anime. Gue ngeliat industrinya, Gung. Belum banyak orang yang berani ngadain lomba stand up. Oh gitu. Dan gue berani dengan itu. Tahun berapa, Pak? 2012. Oh iya, 2012 emang belum ada ya? Jarang. Tapi banyak yang orang tuh lagi rame-ramenya stand up. Orang lagi pengen ngadain itu, cuma IO-nya jarang nih, IO khusus gitu. Mereka kan karena alasannya sih nggak tahu rules stand up itu, peraturan stand up gimana nih kalau untuk lomba gitu kan. Gue masuk di situ, gue bilang gue nggak peduli, banyak yang nyinyirin, Gung, Paramon Papana nyinyir, lo berani lo buka stand up segala macam, katanya buka lomba. Ya nggak apa-apa, duit, gue bilang gitu. Iya betul. Karena gue taunya gini, begitu lo stand up yang paling mudah adalah kan LPM ya. LPM itu live per minute, ketawa per menit, orang lihat kan. Iya. Lo secara goblok-goblokannya nilai begitu aja gitu loh, Gung. Artinya kalau udah orang banyak yang ketawa performanya dia udah berarti udah nguasain panggung. Materi juga udah dia kuasain segala macam kan. Materi kita bisa lihat materi jok umum apa memang joknya dia sendiri nih yang dia ngarang. Kalau jok umum udah blacklist udah pasti. Kalau materi lu lebih ke mana? Gue lebih selama pas stand up ya? Ya ke diri gue sih kebanyakan. Oh, cerita diri lu. Yang pakai masalah celana cingkrang gitu kan. Terus lu dibikin jokes gitu. Ya gue bikin jokes gitu. Dibelok-belokin gitu. Iya. Nah itu memang nggak tajam banget, Bung. Dulu tajam, sekarang udah nggak lagi. Dulu pertama lu bikin materi yang apa tuh materinya? Tentang apa? Celana gue lah contohnya. Gue nih kalau kemana-mana pakai celana segini, gitu. Tapi yang kalau di rumah gue pakai
bawahnya doang, atasnya nggak dipakai kemana, nggak pakai apa-apa gitu. Sama anak gue, lo punya anak kembar, itu kembar apa namanya, walaupun kembar tapi dia itunya nggak sama, Gung, apa namanya, emosinya nggak sama. Emosinya nggak sama. Yang gue kan punya anak kembar, Alif sama Azam. Iya. Kalau Azam ciluk Mbak, tidur udah selesai gitu, tawa. Kalau Alif ciluk Mbak, tak sampai ya, gitu. Gitu doang. Oh, masih cetek banget. Lu panjang-panjang gitu. Iya, masih cetek banget. Dan akhirnya gue bilang, gue nggak di sini nih. Gue sadar bahwa ketika gue mau di situ, panjang antreannya. Dari dulu aja waktu season 1 itu 2012, 2011 itu udah panjang banget. Gue nggak bisa ngelewatin, gue nggak mampu. Gue ngarang materi nggak mampu. Berarti lu nggak pernah ikutan kompetisi yang kayak Suca kayak gitu? Oh, ikut gue, Gung. Oh, pernah. Suci itu gue cuma sampai itu apa namanya, cuma sampai udah audisi doang gitu. Tapi untuk yang kampus, yang apa ikut gue. Ikut ya. Iya, komunitas gue ikut, menang gue menang. Makanya udah, lu pasti menang. Sampai jurinya ngomong gitu, gue telepon dia, lu pasti menang Pak, lawan lu entek gitu, enteng. Memang pecah mulu gue kalau stand up, open mic ya. Cuma itulah yang gue tuh malas nulis awalnya, dasarnya malas nulis. Malas bikin materinya. Apa udah habis gitu? Sejarah lu udah habis sampai situ aja udah. Males aja gue, sumpah gue nggak setajam orang gitu. Iya, betul. Makanya gue bilang, gue nggak bisa. Gue maksain diri nggak bisa. Iya. Padahal kan stand up itu kebanyakan ujung-ujungnya jadi penulis skenario. Iya, skenario. Gue ke situ larinya. Larinya pada ke situ semua. Tapi kan sama aja sama gue. Sekarang gue jadi penulis buat video gue sendiri, skenario buat video gue sendiri, sutradara buat video gue sendiri. Oh, jadi kalau lu bikin skenario untuk diri lu sendiri, bukan untuk orang lain. Gitu. Ya, masih begitu sih gue. Nah, terus lu kenapa stop jadi stand up comedy, terus masuk ke kayak bikin-bikin, kalau kata gue sih lu lebih bikin konten buat IG atau si TikTok atau apa gitu. Nah, kan gue bilang tadi itu begitu Gung. 2014 ditawarin lah gue sama teman gue si Tata nih, ada kerjaan Pak katanya. Ini ada kerjaan, dia minta bikinin skenario buat di IG. Namanya Jadi Baik, jadi ngajak kebaikan, Gung. Ngajak kebaikan. Dia pernah bikin video gini, Gung, tinju nih. Jadi yang tinju satu Palestina, yang satu si Israel. Ya, terus digubuk-gubukin gini, Palestinanya nyerah, ngelawan gitu. Nah, gue bilang lu terlalu berat. Iya sih benar ngajak kebaikan segala macam, tapi berat. Itu materinya berat banget udah gitu. Materi videonya berat, terus ngomongin hal yang berat. Datanglah gue, jebret. Gue datang, gue cuma bikin video tuh adab masuk toilet, Gung. Adab masuk toilet, berdoa, kaki kiri, bukan kaki kanan, apalagi dua-duanya. Editornya klik sama gue. Ngebum Gungnya itu. Itu banyak banget video gue yang masuk ke the comment saat itu. Tapi lu di situ jadi ininya? Gue jadi talent. Tadinya sebenarnya gue nggak jadi talent awal deh. Gue nggak jadi talent nih. Cuma penulis doang. Jadi tuh satu video itu 100.000. Targetnya 60 video biar dapat 3 juta nih. Ini gue open tempat ini. Gue tadi begitu. Tapi gue berpikir gini, Gung. Nih gue harus terkenal. Gue kalau jadi penulis doang kayak lo ya di belakang layar. Sekarang kan lo mau ke depan. Gue harus terkenal dan gue harus di depan layar. Salah satu yang harus gue speak aja sih memang, tapi memang bener sih. Gue bilang sampai si Tata, lo kayak pengarang lagu, Gung. Ini nggak bisa nih, jiwanya nggak ada di lo soalnya gitu. Ini soalnya ada di gue gue pakai gitu. Gue pakai jebret. Nah udah naik itu, tambah lagi kita endorse ke Ria Ricis tuh, Gung. Ria Ricis suruh postingin. Oh, Ricis dekat, gue pernah dekat sama dia. Karena kan satu circle-nya tuh yang suaminya Oki Stiana Dewi. Saat itu suaminya Oki itu manajernya Ria Ricis gitu. Jadi Ria Ricis pas lagi naik 400 ribuan tuh. Di Ria Ricis sebagai? Enggak, jadi video gue nih yang jadi baik karena satu circle. Jadi minta tolong endorse istilahnya. Cis ini di endorse, ntar lo reaksiin lagi segala macam gimana. Bayar ke dia ada berapa video tuh. Terutama video-video gue, video yang memang gue, bukan statan, yang ada gue yang memang di endorse. Endorse kesana sampai akhirnya netizen bilang, collab dong, collab gitu. Collab kita di Gancit. Yang Gancit ya sih? Gancit ya. Gancet. Nempel. Gitu collab di sana, akhirnya follower gue naik 25.000 dalam semalam tuh. Wih. Udah lama nggak collab lagi turun. Tinggal 10.000. Oh, itu pengaruh banget ya? Collab ya? Collab ya, Gung. Kata lo collab agak lama dulu pengaruh, sekarang juga kayaknya masih pengaruh. Masih pengaruh sih kalau collab. Nah, terus lo setelah
berproses seperti itulah besar gede. Menemukan Papa Jida sebagai matematika itu tahun berapa? Itu yang mentahannya tahun berapa ya, Gung? Lupa gue itu, Gung. Lupa itu gue. Sekitar 2016 deh. Kan lu 2015, sebenarnya lu kan 2016 deh kayaknya. terkenalnya, kalau gue lihat ya terkenalnya, dan gue juga tahu lu tuh matematika. 2016, 2017. Pas begitu itu, tapi gue ini yang satu hal, gue kan memang nganggap Pak Ramon itu guru sekali kayak orang tua gue lah ya. Dia bilang don't try Pak Ramon, Papana. Oh, Papa. Yeah, don't try to be funny, dia bilang. Jangan berusaha lucu. Oh, Jadi, nah saat itu matematika gue pakai kumis-kumisan selotip, pakai tompel-tompelan selotip. Ya, yang dipakai di kodir itu. Belum macam-macam nih. Udah gitu dandannya juga gue nggak nge-branding lah, Gung. Ganti-ganti baju segala macam, bajunya yang bukan. Jadi lu masih mencari pada masih waktu mencari itu. bener, dan tipis, Gung, tipis banget. Nah begitu 2022 yang pas COVID kan gue juga bingung. Ada teman gue namanya Pak Muhi tuh, dia bilang dia mau bilang mau ituin IG gue, TikTok gue, mau manage TikTok gue. Itu dia bilang gini, lo cari deh yang memang konten ke semua orang nih, suka nih dengan konten itu. Ya udah gue bilang, gue punya konten satu matematik, belum gue olah lagi. Gue masuk di situ dengan baju yang baju kerja, cuma waktu itu masih dikeluarin nih, itunya nggak pakai celana pendek gue dandannya, sama pakai dasi. Pakai kacamata, gue kebetulan dikasih kacamata sama temen gue tukang kacamata, gue bolongin kacamatanya. Bukannya buat lucu-lucuan nih, karena kan kalau pakai itu mantul sih, kameranya, lampunya ya si LCD kamera kan mantul. Jadi gue bolongin aja. Nah itu akhirnya buat mempertegas mata gue kan di sini agak kecil nih, Gung, agak sipit. Nah itu buat mempertegas itu, gue pakai itu. Setiap hari gue gempur terus lawakan apa matematik, dari lawakan yang apa namanya yang apa receh segala macam. Gue tuh dari mulai itu bulan Januari akhir. Gue aja terus tiap hari naik, Gung. Oh rame, Gung, viral itu, yang 700.000, yang jutaan juga ada yang. Lu sampai bisa masuk lapor, Pak. Iya. Kan? Nah gara-gara orang ramenya juga di Jeren Polin si yang matematik dari Jepang tuh. Orang ngetek dia, Jeren Polin nih lawan lo nih, adu mesin ya, ada teknik apa begitu dia bilang. Nah gitu ke dia, akhirnya dia bikin matematika kayak gue. Si Jeren Polin, ala-ala gue komedi gitu, sampai tagline-nya diikutin sama dia. Gue lapor ke si Heru. Tuh gue bilang, lo rame ini sosial media. Oh rame, masuk sosial media, terus nyari kemana-mana di stasiun TV kan, stasiun TV dia nyari, dapatlah si apa namanya, lapor Pak. Bukan lapor Pak, apa namanya ini yang siapa mau jadi juara, yang Yuki Kato sama si Yuki Kato sama si yang orang William. Itu bajunya lu udah pakai dasi. Udah pakai, tapi masih dasi yang ngacak, yang punya ngaca, gue. Dan itu orang nggak notice tuh di situ, nggak gitu loh, nggak terhipnotis, Gung. Nah itu gue dari situ, terus seminggu kemudian dipanggil lagi ke TV yang lain segala macam. Nah pas udah tengah jalan si Heru bilang, gue ada dasi tweet ini, gue bayarin, gue udah ada dasi tweet ini. Masa manajer begitu? Gue nggak tahu tuh. Kita dasi tweet kayak begini nih. Nah, ini kayak gini contohnya nih. Merah dia, dan ini kan emang dari situ ngambilnya. Ini dasi ini membawa Papa Jida masuk TV ini. Jebret, dan orang-orang akhirnya, dasinya lucu karena merah bare banget. Gue sampai bikin lagi yang kayak begini dasi. Nah itu, jadi orang akhirnya gitu. Nah itulah gue, sejak itu gue belajar branding namanya, Gung. Lo punya konsep lo jelas, matematika jadi guru. Terus lo nge-branding dengan kacamata, dengan jas, baju kemeja, dan si dasinya ini. Dasinya itu dengan juga tambah lagi jargon, Gung. Nah itu yang jargon matematika itu mudah dan menyenangkan, bukan? Oh itu kalau bahasa kerennya tagline ya? Tagline kalau bahasa kerennya itu dari gue bikin gini, orang anggap matematika itu susah dan nyebelin. Nah gue balik kan, matematika itu mudah dan menyenangkan, bukan? Itu kata orang pinter. Gue juga mewakili orang bodoh, bukan? Jadi dijawab ya. Jadi sebelum dijawab, dan memang akhirnya ke situ itu apa namanya rame. Tapi itu kan lo ngelihat udah jadinya gitu, Gung. Di belakang itu, Gung, yang hujat itu ribuan, Gung. Nah itu kehujat. Yang hujat orang bilang gini, lo jangan ngacak-ngacak matematik ya. Gue bilang matematik bukan firman Tuhan, gue bilang gitu. Matematik cuma ilmu yang memang manusia nemuin. Bukan firman Tuhan, jadi nggak kaku, hajar aja, gue bilang. Tujuan gue bikin begituan,
biar orang nggak takut matematik, kan tagline-nya jelas, Bung. Matematik itu benar dan menyenangkan. Tujuan gue itu. Dan akhirnya ada juga orang jadi inspirasi buat, gue pakai Pak buat ice breaking kalau di kelas lagi buntuk banget ngajar, gue pakai tuh konten. Jadi banyak yang tolong gitu, makanya orang masih pada suka, sampai sekarang masih suka. Masih suka. Nah, kenapa nggak lu pakai sampai maksudnya lu jarang pakai itu sekarang? Lu malah mencari karakter lain gitu yang gue lihat. Nah, ini gue takutnya begini, Gung. Matematika habis nih. Gue juga nggak bisa nyari lagi nih. Bisa. Pertama adalah matematika itu barang mahal yang memang gue temukan sendiri. Itu gue ikut permata kalau buat gue ya maksudnya. Di kondisi itu, matematik itu susahnya adalah lu salah, soalnya salah dengan jawaban salah tuh bener. Apalagi jawaban bener ada dua-duanya, dan gue harus punya itu, harus mencari itu. Makanya susah gue matematik itu. Satu. Yang kedua, kalau gue taruh di sini bocor, Bung, itu ya bisa bernilai 5 juta, 10 juta, Bung. Ada nilai ekonomisnya. Itu bisa bocor kalau gue taruh di sini, orang udah tahu. Begitu gue nanti ngajar di workshop segala macam, orang jawabannya udah tahu, nggak surprise lagi. Itu kalau penyanyi mah enak, kalau tinggal bikin doang. Sama stand up juga, orang juga malas juga naruh di video, Bung. Kalau emang masih laku nggak mau. Jadi setiap lu show harus materi baru. Tambahan sih, tapi kan ada yang luang juga. Iya, gue harus bikin materi baru, Bung. Kan nggak segampang itu juga. Karena kalau misalkan materinya sama, orang kebanyakan tahu. Yang ketiga, takut jokesnya berulang, Gung. Itu yang gue takutin, lama-lama bau basi. Gitu, ya, Gung. betul. Begitu lo obral tuh konten matematika, kan lama basi, udah pernah segala macam. Gue tahu jawabannya, otak kok kemana gue udah ngerti gitu. Makanya gue enggak deh. Makanya akhirnya dari itu ada namanya, kalau gue bilang pelebaran konsep ya, Gung. Lo nggak usah ganti konsep lo ketika lo berkonten, tapi lo lebarin, ditambahin. Jangan cuma matematik, masuklah bahasa Inggris, masuklah IPA, masuklah akuntansi, masuklah PKN, masuklah apapun gue masukin. Tapi standar lu berapa kali lu membawakan materi yang sama? Kalau di off air sih mungkin orang masih aware lah ya. Iya. Tapi kalau di on air, di video, berapa kali tuh lu pakai dengan materi yang sama? Nggak ada, harus satu materi, itu yang khusus aja. Jadi eksklusif banget. Eksklusif banget, makanya gue ngapain gue ngasih lu? Soalnya ini Trust bayar ke gue baru. Berarti yang di Trust 7 itu eksklusif tuh? Iya, pada saat itu gue ada yang terakhir, yang kedua ketemu Jarim Polin. Terus dia bilang ini, Pak, kita minta 5 materi nih yang baru, bener-bener baru ya Pak. Gue harus bikin saat itu, gue bikinnya di situ lagi, Gung. Emang kalau ada duitnya, makanya DP dulu ya, biar otak kita encer ya. Kalau mau menang DP dulu, nggak gue doang, teman-teman gue yang lain nih, lo DP dulu, biar orang nganalin cepet, karena udah megang duit, paling nggak 50%. Bener, Gung. Kalau itu kemarin bukan DP, gue ditalangin sama si Heru nih, manajer gue tuh, gue bayar dulu dah, lo belum selesai. Gue tenang, ya otak gue encer gitu kan. Nah pas ada si Andre katanya, bocorin satu ya buat komandan. Makanya gue bocorin apa ya gitu. Ya apa ya? Oh tentang polisi ini segala macam. Ya udah. Yang ada pancingan. Pancingannya gitu. Ada. Jadi jadi saya anak Pak Bajet kan ngomong gitu. Nah gue yang banyak itu yang enak batu deret, Bung. Yang deret angka-angka yang kayak gitu kan, gue bikin 1, 2, 3 sama dengan 6. Polanya kan gitu kan. Polanya ditambah-tambah. 2, 3, 4 sama dengan 9. Gitu kan. Polanya ditambah. Nah gue yang terakhir 3, 7, 8. Karena itu gue pakai teori stand up. Rule of 3 namanya. 1 bener, 2 bener, 3 ngaco. Jadi 1, 2, 3, 6, 2, 3, 4, 9, 3, 7, 8. Orang dihitung Jarim Polin sama Kiki segala macam. 3, 7, 8, 18. 3, 7, 8. Kita tahu yang istilah umum juga, Gung. 3, 7, 8 kita tahu penipuan kan. Gue lihat itu susahnya, Gung. Jadi jawaban salahnya tuh 3, 7, 8, 18. Itu jawaban salahnya. Itu jawaban benernya itu. Bener kan, orang pasti jawab bener kan. Tapi jawabannya salahnya 378 tuh pasal penipuan 378. Gue lihat, gue speed apa yang gue angkat. Oh 378 sama dengan 4 tahun pidananya. Berarti itu susahnya gue. Kalau nyenggol ke pasal-pasal gitu, lu harus hati-hati juga ya? Ya gue spill dulu. Gue juga kan sama Google enak, Bung. Ini 378 berapa tahun umur ujungnya. Nah kalau yang 16%. 16% nggak main gue. Nggak main gue. Gue selama konten, kalau gue bilang itu bukan konten politik nih teman-teman ya. Gue bilang itu adalah konten kritik sosial, beda dengan konten politik. Tapi karena yang blunder kebanyakan dia yang blunder, akhirnya begitu. Kayak gue sama Iwan. Gue sama Iwan waktu itu kan MU kan blunder sama si Maguire nih katanya nih yang back belakang. Ya kita mau nggak mau, karena
materinya banyakan dari dia kayak nyerang MU terus. Padahal kan kita nyerang Maguire. Dia yang selalu blunder dan kelihatan gitu, Gung. Orang memang lagi fokus ke dia. Akhirnya disangka kita benci MU. Enggak. Gue cuma benci sama Maguire doang. Kayak sama kayak sekarang, gue cuma benci sama Toto orang doang. Enggak benci semuanya, enggak benci secara keseluruhan. Cuma lu masalahnya yang bikin blunder, yang nongkrong sama lu nih circle-nya gitu. Sekarang target lu karakter apapun kan sekarang lu belum dapat kayak matematika lah, belum mengalahin matematika. Nah, lu ada rencana nggak atau target bahwa lu bakal ngeluarin matematika lagi? Matematika akhirnya gue keluarin lagi sekarang. Oh sekarang? Karena begitu gue ngomong tentang orang-orang bilang politik ya, kalau gue kritik sosial ya, itu sampai Udin Balok nongol di situ. Ngapain dia? Gue ada yang namanya gue bilang Udin Balok, rame Bung. Itu video sampai 1 juta hampir kayaknya. Jadi orang tuh apa namanya, ngelitik di telinga, ear catching kalau orang bilang. Anjing, Udin Balok, siapa lagi nih Udin Balok? Dan akhirnya Udin Balok gue ciptakan tokoh fiktif. Yang memang udahlah, pokoknya yang jelek, makanya gue pengen bikin kisahnya itu semua salah Udin. Gitu, Gung. Dia salahin aja, pokoknya ada kejadian apa di negeri ini, salah dia gitu. Segala macam, dia ada kecurangan segala macam, salah dia, udah gitu. Nah, gue bikin itu. Ya tagline-nya bisa tuh, ya Udin. Ya Udin. Oh iya. Ya Udin. Makasih, Gung. Nah itu, Gung, gue melepaskan itu. Gue mau nggak mau harus ke matematik lagi, dan kebetulan matematik ini yang gue kemarin ada program endorse harga temen cuma 300.000 dapat 2 video nih gue karena mau majuin UMKM sama teman-teman yang lain. Ayolah lo endorse lah, lo saatnya. Gue cuma ngajak gini, Gung, goalsnya adalah lo melek sosial media, apapun usaha lo ada kemarin ada serikat buruh juga lo, Gung, di endorse ke gue. Ya, restoran segala macam masuk sini, gue masukin, gue bisa. Yang penting lu tahu sosial media, kedepannya lu bakal bikin sendiri, maksud gue gitu. Harga ini bukan gue ngejatuhin harga endorse, enggak, gue cuma ini ajakan doang nih. Cuma syarat aja itu mah. Tapi selanjutnya lu tolong dong bikin video lu sendiri, lu bisa berkarya gitu. Karena orang banyak kan gue nggak punya kerjaan segala macam, tapi punya handphone kan, Gung. Lu kerja aja pakai handphone lo gitu. Betul. Ya sekarang lebih mudah sih, kayak gue juga ini ngerekam ini gue pakai HP nih. Gue udah mulai pakai HP. Kenapa? Ya nyari sebenarnya masukan dari PUBG. Gue lebih simpel lah. Intinya gue nggak mau terpatok dengan kamera terus ngedit di komputer. Gue nggak mau terpatok itu. Gue pengennya kayak lu tetep jadi upload. Nah sesimpel itu. Gitu. Gue pernah pakai handphone 800.000 dan itu viral. Iya. Andromaxi, gue pernah dapat itu. Akhirnya gue bilang, gue cuma bilangin sama teman-teman, nggak usah nunggu alat lo maksimal, tapi maksimalin aja alat lo. Iya. Ntar tinggal lo yang kita punya maksimalin. Kayak lo kan udah maksimalin handphone, bagus gue bilang. Karena nunggu kayak lu tar lama baru mulai sekarang. Dan gue men-challenge-nya PUBG, tapi ini gue dia nggak tahu bahwa di sini gue akan bukan menawarkan ya, ngasih challenge aja sih. Sebenarnya obrolan ini udah lama, cuman belum terjadi nih Pak. Oh gitu. Jadi kan gue lihat lu nyari karakter baru untuk mengalahkan si matematika. Iya, nah, gue pengen coba karakter baru. Target gue adalah bagaimana caranya mengalahkan si matematika ini. Gitu. Gue pengen lu, nah ini nih buat yang nonton, kalau bisa komen nih, setuju apa enggak Pak Jidan jadi karakternya siapa sih namanya? Gue kan ada punya si itu, si Kodir. Hasan Nasbi. Hasan Nasbi. Anjir, gue bilang. Hasan Nasbi yang siapa namanya? Yang ininya Prabowo. Juru bicaranya Prabowo ya. Belum lihat gue sama sekali. Karena gue jujur pas gue moto lu apa ya? Oh ya yang waktu pundit dengan konsep yang debat kayak capres itu, pas dia duduk, gua foto, terus gua screenshot di HP tuh, kok ini mirip si ini ya Hasan Nasbi gitu. Nah, gua pengen lu memparodikan itu, tapi gayanya aja ya. Kalau bicaranya kita bicara komedi aja. Gitu. Nah, gua pengen lu seperti itu. Karena apa? Kalau gua nyepil dia di TikTok, dia lagi live, dia kadang nggak jawab, ada Hasan Nasbi nih, dia nggak jawab gitu, kayak malas-malas gitu. Nah, sekarang gue yang ngelihat YouTube ini,
konten gue ini. Setuju nggak kalau Papa Jidan jadi Hasan Nasbi? Oke? Nah, jadi gitu Pak. Nanti kalau misalkan ada jawaban ini, ya insya Allah ada jawabannya. Mudah-mudahan ada yang nonton. Karena jujur Pak, ini akun ini salah sebetulnya. Gua mengakui YouTube ini sangat salah banget konten ini ya. Maksudnya channel ini sangat salah banget karena gua campur adukan di sini semua. Musik ada di sini. Terus vlog ada di sini, jadi dicampur semua. Nah, gue pengen mencoba merapikan untuk bulan ini. Kebetulan ini bulan Ramadan dan biasanya tahun kemarin gue Ramadan tiap hari. YouTube ya. YouTube-nya tiap hari. Nah, makanya tadi dari awal gue bilang gue akan nge-recycle atau re-upload yang tahun kemarin di channel gue yang lama. Gue mau masukin ke sini untuk ini Pak, untuk apa namanya? Naikin itu ya. Membiasakan. Karena kan si YouTube nggak ngebacanya itunya ya. Kalau kata orang yang jago itu apa niche-nya ya. Untuk membiasakan itu biar si YouTube itu bisa ngebaca itu. Nah, dari situ gue mau mulai konsisten nih Pak. Gitu. Makanya nanti kalau Papa Jidan yang mau dan lu pada komen, oke setuju Papa Jidan jadi Hasan Nasbi. Gue belum belajarin, ntar gue coba pelajarin. Kita bikin konten Papa Jidan jadi Hasan Nasbi. Tetap ngobrol sama gua, nah gua jadi apalah, jadi coba nanti gue coba belajar. Ya, gua jadi hostnya lah. Kayaknya gua kalau nanti pakai kemeja kan. Pakai kemeja, kalau gak pakai jaket hitam gitu Pak. Oh, ada dulu. Pakai jaket hitam, kan lu kemarin pakai jaket hitam. Iya. Itu mirip banget pakai kacamata. Gua anjir ini mirip banget. Kita lihat, ya akan kita jadikan guru ya, kayaknya gua udah kebayang buat jadi guru aja. Dan gua sempet tag ke Hasan Nasbi di IG. Kayak dia pas nonton pasti ketawa-ketawa nih. Gitu. Mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan kita ketemu kan sama beliau kan. Iya. Karena beliau ilmunya gila Pak. Oh gitu. Ya sakti dia ilmunya. Santai gitu ya kan. Coba kita lihat ya, bakal gue spill dulu tadi ya. Oke, mungkin gitu aja. Untuk konten sekarang Bang. Oke, siap. Jadi lu pada jangan ngelihat Papa Jidan matematika berhasil. Jangan lihat berhasilnya aja, tapi prosesnya juga. Ada satu pesan sama gue, memang lo harus konsisten ya. 2018 mulai sampai ke 2014. 2022 baru gue dapet gue. Gue butuh 8 tahun. Kalau kalian lebih gila lagi dari gue, kayak si Iwan itu cuma butuh 3 bulan. Dia udah diundang kemana-mana, kan lo tau prosesnya ya. Nah itu teman-teman jangan menyerah. Nah udah gitu, ketika lo tinggi, lo tuh bakalan jatuh nih, karena kan posisi viral. Tapi begitu lo jatuh, lo sebenarnya udah punya konten kuncian kayak gue. Kan kita bikin yang kemarin itu bikin sempat psikodir segala macam. Nah itu gue buat ngejaga itu, dan akhirnya posisinya nggak turun banget, tapi ini mulai naik lagi. Mulai naik lagi karena konsisten gitu ya. Konsistennya juga, dan lo harus membaca itu. Jadi konsisten kalau kalian mau jadi seorang entertain, sebagai penghibur, ya udahlah disitulah. Jangan ganti-ganti. Jangan ganti-ganti. Kecuali kalau udah mentok baru jualan cireng. Gitu. Oke, Agung suka-suka. Thank you Pak. Sip. Oke. Nanti kembali lagi dengan Hasan Nasbi Jidan versi Hasan Nasbi.